Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersua dan berjumpa, dan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bicara tentang masalah hidayah. Dan seperti kemarin malam, pembicara utama kita, Ustadz Iwan Zawawi sudah standby dan siap. Dan insya Allah saya membuka sedikit saja. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan Ustadz Iwan Zawawi yang kami hormati, ketika kita bicara tentang hidayah, maka hidayah ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dengan firman-Nya dalam surah At-Tin ayat 4 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia itu dalam kondisi terbaik, ya, dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka makna dalam bentuk sebaik-baiknya ini adalah karena manusia itu yang membedakan dengan yang lain, manusia memiliki hidayah. Yang membedakan di antara yang lain, manusia memiliki nikmat berupa petunjuk, yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Coba kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, nikmat yang dimiliki oleh kita itu Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita lihat yang lain, sapi punya nikmat mandang. Kita juga punya nikmat mandang, berarti sama. Sapi punya nikmat makan, kita juga punya nikmat makan, berarti sama. Ya. Sapi punya nikmat jalan, kita punya nikmat jalan. Sapi punya nikmat syahwat, kita punya nikmat syahwat. Tetapi bukan berarti nanti di situ akan jadi silogisme bahwa sapi dan kita sama, tidak. Lalu apa yang membedakan kita dengan sapi? Ini masih mending contohnya sapi. Ada yang contohnya kerak gitu. Ya, kerak makan, kita makan. Kerak kawin, kita kawin. Kerak berantem, kita berantem. Berebut kekuasaan. Lalu apa bedanya kita dengan kerak? Yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah karena kita mendapatkan hidayah. Karena kita mendapatkan petunjuk. Dengan petunjuk itulah kita mendapat gelar dalam surah At-Tin tadi dengan kalimat ahsani taqwim. Allah ciptakan kita itu dalam bentuk terbaik. Bentuk terbaik bukan bentuk fisik. Karena kalau bentuk fisik mungkin ada yang sama baiknya. Contoh, kita lihat citah besar. Kalau kita lihat singa, orang lihatnya aja lari takut. Ya. Kita kadang-kadang mungkin tidak segagah itu, ya, yang Allah ciptakan dalam tubuh kita. Ya, tidak segagah apalagi, ya, tidak sekuat itu. Tapi itu tadi, ya, makna ahsani taqwim adalah ketika Allah sematkan pada kita itu hidayah. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, karena hidayah yang ada dalam hatinya, hidayah yang ada dalam jiwanya, maka manusia itu kalau tidak ada hidayah dalam hatinya, tidak ada hidayah dalam jiwanya, ya dia sama saja dengan yang lain. Tidak ubahnya dengan yang lain. Mohon maaf kalau terlalu kasar nanti nyebut apa namanya yang tadi disebutkan, ya, dari apa-apa yang sama dengan kita. Sapi sama makan, kita makan. Sapi sama kawin, kita kawin. Keras sama berantem, memperebutkan kekuasaan, kita juga begitu.
Jadi kalau nggak ada hidayah, berarti kita sama dengan itu. Nah, itu yang betul-betul harus kita waspadai. Maka kalimat ahsani taqwim, sekali lagi, bukan karena bentuk mata, bukan karena bentuk hidung, bukan karena bentuk kulit, bukan karena bentuk telinga, tapi karena hidayah yang ada dalam hati kita. Jadi, kalau kita bicara tentang nikmat hidayah yang ada, ya justru itulah nikmat terbesar yang Allah selipkan pada kita, yang kita harus pahami. Dan hidayah itu kalau itulah yang membuat kita itu menjadi mulia dan menjadi utama, menjadi sebaik-baik makhluk di hadapan Allah, maka itu yang perlu benar-benar untuk harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai hidayah itu hilang dari kita. Ini sekedar contoh saja Bapak Ibu. Jangan merasa bahwa hidayah itu akan senantiasa ada dalam hati kita sampai kita mati. Mentang-mentang kita sudah haji beberapa kali, peci udah dari putih, dari hitam ke putih, ke hitam lagi, gitu ya. Saking sudah seringnya haji, apakah itu memberikan satu jaminan kalau kita akan meninggal dalam kondisi muslim dan mukmin? Belum tentu. Karena ini fakta. Ada seorang ketika saya datang mengisi di sebuah daerah gitu. Ya, selepas dari mengisi, panitia bilang, Ustadz masih memungkinkan nggak kalau kita silaturahmi dulu ke tempat seorang sahabat lama kita. Dulu dia yang ngajarkan kami sholat, yang ngajarkan kami rukuk sujud, yang ngajarkan kami alif ba ta. Bahkan dulu dia yang membangunkan kami untuk sholat subuh. Saat orang lain belum tahu lafaz adzan, dia yang ngajarkan, dia yang bangun masjid ini. Tapi saat ini dia sudah berbeda dengan kita. Saya tanya, maksudnya apa tuh? Dia sudah murtad. Masya Allah. Saya bilang, emang usianya berapa? Usianya sekitar 74 tahun. 74 tahun. 74 tahun murtad. Oke, bismillah, saya jalan. Ayo kita jalan. Karena saya lihat pesawat juga masih ada waktu kan. Berangkat kita ke rumahnya. Gak jauh dari masjid juga rumah. Diketuk oleh teman-teman. Assalamualaikum. Dari dalam langsung ada jawaban yang begitu fasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mari masuk. Jawaban fasih itu membuat saya seolah ya menggembirakan saya bahwa beliau sudah masuk Islam lagi, saking fasihnya itu jawaban. Singkat cerita, ngobrol lah kita di sana, tiba-tiba teman-teman kita pengurus masjid itu nyelek-nyelek saya. Ustaz, ayo Ustaz. Saya bilang, ayo apanya? Itu, ngomongin, suruh balik lagi ke Islam. Waduh, berat juga. Karena nampaknya memang betul-betul dia sudah sulit gitu. Nah, saya akhirnya beranikan saja karena tapi daripada lama kan, saya bilang, Pak, maksud dan tujuan kami datang kemari yang pertama adalah silaturahmi. Nah, yang kedua, kami berupaya, siapa tahu kami masih bisa jadi wasilah hidayah untuk Bapak sehingga Bapak bisa bergabung dengan kami kembali menjadi saudara. Dia ketawa langsung sendiri. Dia bilang, nah memang saya jauh lebih muda. Kamu tahu tidak? Orang-orang ini, teman-teman kita ini, yang ngajarkan rukuk sujud saya, yang ngajarkan alif ba ta saya. Orang lain belum pada ada yang sholat. Saya ajak mereka ketok satu persatu rumahnya sholat. Orang pada tidur, saya azan duluan. Di masjid itu saya bangun. Tapi sementara ini sekarang kita sudah berbeda. Walaupun niat kita sama. Sama-sama mau ke surga. Surga itu seperti contoh misalkan, nah Ustadz ini, dia bilang, mau ke Jakarta, mungkin naik pesawat yang satu, saya naik pesawat yang lain, yang satu naik pesawat yang lain, pesawatnya beda-beda, tapi tujuannya sama, Jakarta. Sama juga begitu sekarang. Kita mau ke surga, yang sampean juga mau ke surga. Semua mau ke surga. Beda kendaraannya aja. Situ pakai kendaraan Islam, saya pakai kendaraan yang lain. Insya Allah sama, kita masuk ke surga. Saya langsung lulus dada, ya Allah. Sudah susah. Padahal tadi yang disampaikan tadi, yang ngajarkan rukuk sujud, yang ngajarkan ngaji, yang bangun masjid, tapi itulah dia hidayah. Kalau tidak mampu kita menjaganya dengan baik, maka dia akan tercabut. Kalau dilihat dalam surah At-Tin ayat 4 tadi, bahwa yang membuat kita itu menjadi ahsan taqwim, makhluk terbaik itu adalah hidayah,
maka sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita itu adalah hidayah. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, contoh punya 5 kilogram emas, di rumah ada 5 kilo emas. Nggak tahu Ustaz Iwan ada berapa kilo emas di rumah Ustaz Iwan? Banyak kali. 50 kilo Mas Karyo. Mas Karyo. Ya, jangan dijual itu Mas Karyo. Tunggu naik dulu harganya baru dijual. Punya emas 5 kilogram. Itu dimasukin berangkas, dikunci, masukin lemari, digembok. Kalau mau keluar pintu ditutup, gerbang di harus. Nah, ketika kita ngapain tuh kok sampai segitunya? Ada emas. Wah, gitu kan. Sampai segitunya. Gitu. Takut dicolong orang. Takut ada garong. Dijaga itu. Ya. Ada orang punya mobil expander. Itu dipasangin apa tuh namanya? Alarm. supaya enggak apa namanya? Kalau dicolong orang itu ketahuan. Itu aja kita sampai segitunya gitu. Takut. Nah, ini yang paling berharga dalam hidup kita itu. Ya, yang paling berharga dalam hidup kita hidayah. Ya. Terus siapa yang nyolong kalau hidayah? Kalau hidayah nggak dicolong sama garong. Perampok tuh masuk rumah nggak mau nyari mana hidayah, nggak ada. Yang dicari. Cuman kalau kita lihat nih, yang ngambil dan ngerampok hidayah yang ada dalam hati ini adalah syaitan laknatullah. Dia yang berupaya setiap saat nyari muter-muter gimana caranya supaya hidayah ini keambil. Gitu. Maka itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita termasuk bahagian orang-orang yang na'udzubillah min dzalik terenggut hidayah. Ya, maka jangan merasa bahwa kita itu akan senantiasa ada dalam hidayah, karena hidayah itu milik Allah. Hidayah itu ada di tangan Allah. Makanya kan doa kita bagaimana tuh yang diajarkan oleh Ustaz Iwan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami ini pada ketaatan padamu. Karena begitu-begitu. Hati ini di antara asabi'i Ar-Rahman, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk minta terus-menerus kepada Allah, setan akan mencari celah bagaimana supaya ini tercabik, bagaimana supaya hidayah ini hilang. Ya, maka itu yang harus diantisipasi oleh kita bersama. Sahabat yang dirahmati Allah, kita juga perlu tahu bahwa hidayah ini di dalam Islam, ya, kalau kita lihat dari bahasa Arab, ya, maknanya al-huda, ini pecahan kata dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat ya, banyak bentuk maknanya, ya, artinya banyak sekali makna yang bisa diambil dari al-huda ini. Ya. Dan kalau kita lihat ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa makna dari al-huda dengan berbagai macam bentuk pecahannya itu ada sekitar 24 makna lafaz. Imam Suyuti rahimahullah menyampaikan ada 17 makna lafaz al-huda. Ya, kita nggak bahas tentang makna lafaz satu persatu, tetapi kalau kita mengetahui tentang maknanya ini, maka akan mendapatkan sesuatu yang Masya Allah, menjaga gitu. Ya kan? Kita tahu sesuatu, maka kita bisa tahu jaganya. Maka kalau ada kesempatan, 24 makna atau minimal apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti berkaitan dengan makna hidayah yang 17 makna itu tadi, ya, difahami dengan baik sehingga kita mampu untuk menjaga. Karena ada orang hidayah itu apa sih? Ya, kalau nggak mampu untuk memahami hidayah secara komprehensif, kadang-kadang kita jadi salah. Ada orang memaknai hidayah itu cuma Islam, padahal hidayah bukan Islam, bukan hanya sekedar Islam gitu maksudnya. Hidayah yang lain. Orang mau sholat tahajud butuh hidayah itu. Kalau nggak ada hidayah nggak bisa dia sholat tahajud. Walaupun dia sudah Islam. Maka berapa banyak orang yang Islam? Contoh misalkan berapa banyak orang Islam? Sekian. Dari orang Islam berapa banyak yang paham baca Quran? Tinggal sisa sekian persen. Dari yang baca Quran paham itu berapa banyak yang setiap hari baca? Tinggal sisa sekian persen. Yang setiap hari baca berapa banyak yang paham? Tinggal sisa sekian persen. Itulah dia. Hidayah makin terpangkas. Ya. Minimal saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu tingkatan hidayah sehingga kita bisa memahami. Tingkatan hidayah. Ada 3 tingkatan hidayah. Yang pertama hidayatul ammah atau hidayah ammah. Hidayah yang menyeluruh. Hidayah ini meliputi semua makhluk hidup. Itu hidayah. Orang nyebutnya sebagai apa tuh namanya? Insting kalau buat hewan. Naluri ya, buat makhluk yang lain. Sehingga hewan bisa berkembang biak, ya, sehingga hewan bisa nyari makanan, sehingga hewan itu yang disebut dengan hidayah ammah.
Semua makhluk Allah akan diberikan hidayah untuk bisa tetap hidup, mempertahankan kebaikan yang ada pada dia. Lalu yang kedua, hidayatul bayan. Nah, ini baru. Ya. Hidayatul bayan ini adalah hidayah penjelasan. Hidayatul bayan, wad dalalah, wad ta'rif, wal irsyad. Bahasanya boleh. Maksudnya itu bisa disebut hidayah bayan, hidayah dilalah, hidayah ta'rif, atau hidayah irsyad. Itu merupakan hidayah atau penjelasan yang dilakukan oleh siapapun yang mampu memberikan penyampaian. Contoh misalkan sebentar lagi kita akan mendapatkan hidayah dari Ustadz Iwan. Tapi ini hidayatul bayan. Penjelasan. Ustadz Iwan menjelaskan kepada kita tentang faedah zikir. Sehingga kita tergerak untuk berzikir. Lafaz zikir kita lafadzkan. Ya. Berpahala. Nah, itu berarti kita dapat hidayah. Hidayah bayannya dari Ustadz Iwan. Ya. Hidayah bayannya dari Ustadz Iwan. Makanya dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim ketika menyematkan ini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan memberikan hidayah kepada jalan yang benar buat siapapun dari hamba-hambaku. Ya. Nah, yang ketiga hidayatul taufik wal ilham. Nah, ini taufik, ini yang tingkatan terakhir. Tadi hidayah amal semua orang punya. Ya. Mau bisa hidup, mau berkomunikasi dengan yang lain. Nah, maka ada ilmu sosial, itu hidayah amal. Lalu yang kedua, bagi mereka yang beriman ada hidayatul bayan. Mendapatkan info dari orang lain. Sehingga tergerak hatinya. Nah, tergerak hatinya untuk bisa melakukan atau tidak? Nah, tingkat hidayah yang terakhir, hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu adalah hidayah yang Allah berikan ya kepada makhluknya untuk bisa melakukan sesuatu yang berakibat baik untuk dunia dan akhiratnya. Jadi saat ini misalkan Ustadz Iwan menyampaikan tentang sesuatu, itu baru hidayatul bayan tuh, belum hidayatul taufik, bisa atau tidak kita melakukan itu. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita sampai pada tahapan hidayah yang ketiga, hidayah taufik. Ya. Nah ini hanya Allah saja yang mampu. Kalau menyampaikan tentang kebaikan sholat malam, Ustadz Iwan bisa. Tapi yang membuat Bapak Ibu bisa salat malam hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita minta doa supaya Allah memberikan hidayah kepada kita. Ini yang disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Kiri atas. Ya, sebelah kiri paling atas. Kata Ustadz Iwan begitu. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum. Ya. Walakin Allah yahdi may yasha'. Bukan di tanganmu hidayah buat mereka, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah pada mereka yang diinginkan. Jadi ini hidayah. Kita hanya bisa menyampaikan sholat tahajud itu bagus, nyampe di hati. Nanti malam siapa yang sholat tahajud, ya tinggal tergantung siapa yang mendapatkan hidayah. Baik, Ustadz Iwan sudah melihat ke jam, maka artinya bahwa waktu kita sudah sampai pada giliran Istamir ya Syekh. Kelihatan, Ustaz. Amin. Ini mukadimah yang bisa saya sampaikan, nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Fadilatul Kiram Syekhul Fadil Ustadz Iwan Zawawi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Guru kita bersama yang sama-sama kita cintai dan arif nugrah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali apa yang beliau sampaikan untuk kita mengenai tingkatan hidayah dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dari setiap hikmah yang beliau sampaikan kepada kita dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menghantarkan kita semua mendapatkan kebahagiaan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, sungguh setiap amal ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah itu tidak lepas dari petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Tidak lepas dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita merasakan nikmat sholat tahajud itu,
Maka sungguh ini adalah merupakan nikmat tunjuk hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita merasakan nikmat membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Allah, maka sungguh ini adalah merupakan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah memerintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya untuk senantiasa meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayahnya kepada kita. Dalam sebuah ayat yang sering kita baca, surat Al-Fatihah, minimalnya 17 kali kita baca setiap hari, kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kami. Ya Allah, bimbing jalan hidup kami untuk senantiasa dekat denganmu. Tadi telah disampaikan oleh guru kita, Haji Arif bin Rahman, betapa hidayah itu sesuatu yang sangat istimewa. Hidayah itu sangat mahal harga. Oleh karena siapapun orangnya, apapun pangkat, derajatnya, apapun gelar yang ia sandang, tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Sampai Rasulullah SAW, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Dari 124.000 nabi. Kemudian dipilih lagi oleh Allah menjadi 313. Dari 313 dipilih lagi oleh Allah menjadi 25. Dari 25 terpilih lagi oleh Allah menjadi 5. Apa yang disebut dengan ulul azmi. Dari ulul azmi itu ada nabi yang sangat diistimewakan oleh Allah. Menutup segala nabi. Nabi Muhammad SAW, beliau pun adalah manusia yang dinyatakan manusia tapi tidak seperti manusia. Ternyata beliau pun tidak bisa memberikan hidayah. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innaka latahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun orang-orang yang kau kehendaki. Siapapun orang-orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah senantiasa memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Allah berikan kehendaknya untuk mendapatkan hidayah. Maka sungguh beruntunglah, sungguh sukseslah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa doa agar hidup dan kehidupan kita senantiasa dalam hidayah Allah. Doa ini sering kita baca, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, hamba mohon hidayah. Wa tuqa, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bertakwa. Al-afaf, jadikan aku hamba-Mu yang mampu untuk mengendalikan diri. Al-ghina, berikan aku kekayaan, ya Allah. Jadi ada 4 doa kita, 4 permohonan kita dalam susunan doa ini. Yang pertama, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikan aku hidayah-Mu. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah, wa tuqa, jadikan aku hamba-Mu yang bertakwa. Timbul satu pertanyaan, kenapa kok dalam hidup ini yang kita minta, pertama adalah hidayah Allah. Baru jadi orang bertakwa. Karena tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang bertakwa tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang istiqomah tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang muhsinin tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang bertakwa tanpa hidayah Allah. Nah, setelah kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba-Nya yang bertakwa, kita minta agar dalam hidup dan kehidupan kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, yang keempat, dalam doa itu kita minta al-ghina, kekayaan. Jadi kekayaan itu yang terakhir. Jadi kadang-kadang kita dalam hidup ini mintanya kaya, terus banyak duit, terus mobil banyak, terus harta banyak, terus jarang kita minta hidayah Allah. Padahal ini janji Allah.
Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hamba-hamba Allah yang beriman sungguh-sungguh, kemudian mereka sudah mendapatkan hidayah Allah. Hidayah Allah dibuktikan dalam amal-amalan takwa. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan hidayah Allah jadi orang bertakwa, kemudian mampu untuk mengendalikan diri, insya Allah akan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah berikan kekayaan. Nah, kemudian yang selanjutnya, hidayah itu tadi disampaikan oleh guru kita. Hidayah itu tidak serta-merta datang begitu saja tanpa kita cari. Kita harus berusaha mencari, memburu hidayah Allah. Di mana kita bisa mencari hidayah Allah itu? Salah satunya adalah di majelis ilmu, di majelis zikir, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para ulama. Itu adalah merupakan satu kiat yang jitu supaya kita mendapatkan hidayah Allah. Maka terus minta hidayah Allah, terus minta hidayah Allah. Oleh karena disampaikan oleh guru kita tadi, hidayah itu kadang-kadang bisa hilang. Kapan? Ketika kita tidak bisa memelihara hidayah itu. Atau kita terjebak dengan godaan syaitan yang terkutuk. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa, atau dalam Al-Quran dinyatakan, Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin, wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan kehadirannya dalam hidup dan kehidupan. Hidayah itu sangat mahal harga. Nah, kemudian kalau boleh kita ibaratkan, hidayah itu tak ubahnya bagaikan kipas angin yang bergerak. Lampu yang menyala, mic yang bersuara, itu semua bisa aktif karena ada arus listrik. Kalau seandainya tidak ada arus listrik, kipas angin pun berhenti bergerak. Lampu pun ikut padam. Mic pun tidak bisa bersuara. Begitupun hati ini. Ketika hati ini sudah tidak mendapatkan hidayah Allah, maka hati ini akan kotor. Hati ini akan beku. Hati ini akan sakit. Akibatnya, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Allah tinggalkan mereka dan mereka tidak bisa melihat sesuatu apapun di muka bumi. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari apa yang saya sampaikan, mungkin sudah ada yang bertanya kali Ustaz. Di chat belum ya? Belum. Udah terakhir aja Ustaz. Belum. Masih 15 menit lagi. Nah, baik, 15 menit kita akan buka untuk sesi tanya jawab insyaallah. Baik, siap. Baik. Ya. Nah, kemudian saya teringat dengan sebuah ungkapan, ya, betapa hidayah itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikan. Ada sebuah ungkapan bait syair itu dalam sebuah kitab, "Wa man lam yukhlaq sa'idan minal ajali faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'min. Fa Musa ladzi rabbahu Jibril kafirun. Fa Musa ladzi rabbahu Fir'aun mursal." Barang siapa yang diciptakan oleh Allah tidak mendapatkan hidayahnya. Oleh karena orang itu, hamba itu tidak berusaha untuk mencari, untuk mengejar, untuk memburu hidayah itu. Faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'min. Sungguh rugi orang-orang yang mendidiknya dan orang-orang yang mengharapkan. Fa Musa ladzi rabbahu Jibril kafir. Coba kita lihat dalam sejarah, Musa Samiri itu yang mendidik, yang membesarkan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pesuruh Allah yang sangat taat kepada Allah, membesarkan Musa Samiri, kok jadi orang kafir? Padahal yang membesarkan itu adalah malaikat. Kemudian, Fa Musa ladzi rabbahu Jibril kafir. Kita lihat dalam sejarah. Nabi Musa itu yang membesarkan adalah Fir'aun. Fa Musa ladzi rabbahu Fir'aun mursa. Fa Musa ladzi rabbahu Fir'aun mursalun. Nah, Nabi Musa itu yang mendidik, yang membesarkan adalah Fir'aun. Dengan istrinya Asia. Ya kan? Itu membesarkan, mengurus, mendidik Nabi Musa alaihissalam. Padahal yang mendidik itu adalah Fir'aun. Ternyata Nabi Musa itu mursalun. Jadi seorang rasul. Ini menunjukkan betapa hidayah itu adalah milik Allah. Allah yang punya hidayah dan Allah yang memberikan hidayah
Dan Allah akan senantiasa memberikan hidayah itu kepada hamba-hambanya yang terus minta mohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Nah kemudian tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Ki Haji Arifin Nugroho, tingkatan hidayah. Ada juga para ulama membagi hidayah itu ada 3. Yang pertama adalah hidayah akal. Hidayah akal. Allah berikan akal kepada kita. Tadi sudah disampaikan ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Salah satu daripada bentuk kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah itu Allah berikan akal. Dan akal itu merupakan hidayah Allah. Allah berikan akal kepada manusia, Allah berikan jasad kepada manusia, Allah berikan ruh kepada manusia. Akal untuk berpikir, jasad untuk beribadah. Ketika Allah berikan akal kepada kita sebagai hambanya, Allah perintahkan kita sebagai hambanya untuk memikirkan kebesaran Allah. Lewat apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan, daratan. Apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita tatap, apa-apa yang kita dengar. Ketika terus kita sebagai hamba Allah memikirkan kebesaran Allah, maka akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah. Fikratun fi ayatillah yatawalladu minha tauhid. Silahkan kau pikirkan kebesaran Allah, maka akan bertambah tauhid dan keyakinan kita kepada Allah. Ketika Allah berikan kemauan kepada kita untuk memikirkan kebesaran Allah lewat akal yang Allah berikan kepada kita, itu adalah merupakan bagian daripada hidayah Allah. Yang kedua adalah hidayah ilham. Ide-ide. Nah, ilham. Kadang kita itu punya masalah. Kita bingung bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Tiba-tiba Allah berikan. Allah berikan pemahaman, Allah berikan ilham, Allah berikan ide kepada kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita yang kita hadapi. Maka itu menurut para ulama merupakan hidayah Allah. Dan salah satu daripada bentuk hidayah yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah terdin, hidayah agama. Alhamdulillah, kita memeluk agama Allah. Kita meyakini akan makna kebenaran ajaran Islam. Dan terus kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membulak balik mata hati. Tsabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah. Kepada ketaatan kepadamu. Kepada kecintaan kepadamu. Kepada keistiqomahan kepada. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan hidayah Allah, sehingga Allah berikan kita petunjuknya, Allah berikan kemampuan kita untuk terus melakukan amal soleh, sehingga hidup dan kehidupan kita dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Pak Kiai Arifin Nugroho sebagai tambahan. Silahkan antum teruskan sampai jam 12 malam. Baik. Alhamdulillah. Tadi saya sempat mencatat sedikit-sedikit ilmu dari Kiai Iwan. Saya sedikit-sedikit mencatat kok, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mencatat. Baik, ada pertanyaan Ustaz Iwan? Sudah? Baik, saya bacakan pertanyaan jika ada. Belum ada Ustaz. Belum ada, izin pamit ya? Hah? Belum ada, Kiai. Belum ada yang bertanya, antum sudah mempersilahkan tanya dulu. Lanjut dulu Ustaz kalau gitu. Allah. Biar nggak tanggung catatan saya ini. Silakan Ustaz. Sampai ada yang bertanya dulu. Masih ada 10 menit Ustaz. Kalau nggak ada yang bertanya berarti ditutup dengan doa nanti Ustaz. Belum ada yang bertanya. Sudah bertanya? Bapak Ibu, ada yang bertanya mungkin? Silakan. Boleh langsung bertanya. Kalau enggak ya. Alhamdulillah. Ya. Yang hadir kurang lebih sekitar 30 orang. Bagi sahabat yang ingin bertanya mungkin dipersilahkan. Kalau tidak, saya yang bertanya kepada Kiai. Tidak ada yang bertanya mewakili. Langsung jawabannya nggak apa-apa, Ustaz. Iya, langsung jawab. Ya, sambil menunggu nih jamaah yang lain, Masya Allah. Mari, ada yang bertanya lagi. As-sa'il a'lamu minal mas'ul.
Yang bertanya itu lebih Ya tahu Allah, daripada yang ya ditanya. Masya Allah. Nah, baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tidak Pak ada? Joko sehat Pak Joko? Mau bertanya? Masya. Baik. Baik, nampaknya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Dipersilahkan mungkin Ustaz tutup dengan doa. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu ini disampaikan oleh guru kita dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita dalam bimbingan Allah, dalam rahmat Allah, dalam cintanya Allah, dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana ulama'a kurama'a fuqaha'a sulaha'a agniya'a su'ada'a fid-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wa fiqhil qur'ani wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila asanil hal. Ya Tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattah iftah qulubana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Iwan atas doa yang sudah disampaikan, dan ini merupakan bahagian daripada penutup, dan mudah-mudahan semua jamaah NRA dalam kondisi sehat walafiat, berlimpah berkah dan nikmat dari Allah. Kita doakan juga guru kita Ustadz Iwan senantiasa diberikan limpahan barakah. Amin ya Rabb. Dan insya Allah dalam masa umur yang penuh dengan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami sekian, dan mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk bahagian hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemampuan untuk terus menjaga hidayah kita sampai akhir hayat. Amin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.